Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juju Jumaro dengan NIM 20081050113. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Tingkat Kepercayaan Diri Antara Siswa yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti bimbingan belajar matematika di luar sekolah. Masuk pada bab 1. Pada bab 1 terdapat di antaranya latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, serta relevansi dan pentingnya penelitian. Latar belakang penelitian. Matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan yang aspek terapan maupun penalarannya sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang teknologi. Maka dari itu, mempelajari matematika dengan sungguh-sungguh merupakan suatu keharusan bagi siswa. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam mempelajari matematika. Akibatnya siswa tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, apalagi memiliki kepercayaan diri yang lebih dalam mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan dalam proses belajar, siswa memerlukan kepercayaan diri untuk memudahkannya dalam proses pembelajaran. Menurut Aunur Rahman tahun 2012 halaman 184, rasa percaya diri adalah keadaan psikologis yang mempengaruhi kegiatan fisik maupun mental dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, kepercayaan diri perlu untuk ditumbuh kembangkan. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti bimbingan belajar matematika di luar sekolah. Tetapi tidak semua siswa dapat mengikuti proses pemberian bimbingan belajar matematika di luar sekolah ini, karena setiap siswa memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga yang mampu sehingga dapat mengikuti bimbel karena memiliki cukup uang dan sebaliknya. Dengan alasan tersebut, saya tertarik untuk membandingkan tingkat kepercayaan diri antara siswa yang mengikuti dengan siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. Pernyataan masalah. Siswa yang mengikuti bimbel di luar sekolah memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam proses pembelajaran matematika dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti bimbel di luar sekolah. Namun belum diketahui seberapa besar tingkat perbandingannya, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahuinya. Pernyataan masalah. Yang pertama, berapa besar tingkat kepercayaan diri siswa yang mengikuti bimbingan belajar matematika di luar sekolah? Yang kedua, berapa besar tingkat kepercayaan diri siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah? Dan yang ketiga, berapa besar perbandingan tingkat kepercayaan diri antara siswa yang mengikuti bimbingan dengan siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar matematika di luar sekolah?
Relevansi dan pentingnya penelitian. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan diri antara siswa yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti bimbingan belajar matematika di luar sekolah. Penelitian dapat bermanfaat bagi siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam belajar menjadi lebih baik dan bagi sekolah sebagai bahan informasi dalam memecahkan permasalahan siswa, khususnya terhadap siswa yang mempunyai masalah terhadap kepercayaan diri. Masuk pada bab 3. Pada bab 3 terdapat di antaranya tinjauan konseptual, tinjauan teori, tinjauan hasil penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Tinjauan konseptual. Yang pertama ada kepercayaan diri. Menurut Angelis tahun 1997, kepercayaan diri adalah suatu keyakinan akan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Rasa percaya diri terbentuk dari keinginan yang kuat untuk melakukan apapun yang menjadi keinginannya dan yang diperlukannya dalam hidup. Yang kedua ada bimbingan belajar. Menurut Sukardi tahun 2008, halaman 2, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan oleh pembimbing kepada peserta bimbel yang dilakukan secara terus-menerus serta sistematis sehingga menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan menurut Kholidi tahun 2002, halaman 15, bimbingan belajar merupakan bantuan yang diberikan pembimbing kepada peserta bimbel dalam menghadapi serta dalam memecahkan permasalahan dalam belajar. Tinjauan teori. Teori hierarki kebutuhan Maslow biasanya disajikan dalam bentuk piramida. Gambarnya bisa dilihat di PPT. Dalam diri setiap manusia terdapat 5 hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan akan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan sosial atau kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan yang paling tinggi, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kaitannya dengan kepercayaan diri, bahwa kepercayaan diri merupakan hasil karya dari aktualisasi diri. Seseorang akan memiliki kepercayaan diri ketika 4 kebutuhan di bawah aktualisasi diri sudah terpenuhi. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penelitian oleh Firman Setiawan dengan judul penelitiannya Perbandingan Tingkat Kepercayaan Diri dalam Pembelajaran Matematika antara siswa yang mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah dengan siswa yang mengikuti bimbingan belajar di dalam sekolah. Studi kasus di SMA Negeri 1 Cigugur, Kabupaten Kuningan. Yang kedua, penelitian oleh Firda Halawati dengan judul penelitiannya Perbandingan prestasi belajar matematika antara siswa yang mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah dengan siswa yang mengikuti bimbingan belajar di sekolah.
Studi kasus di kelas 9 SMP Negeri 2 Kuningan. Kerangka pikir. Kepercayaan diri adalah keyakinan akan dirinya, sehingga ia mampu untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya tanpa ada kecemasan ataupun ketakutan akan hal apapun. Kepercayaan diri penting untuk dimiliki oleh setiap individu, terutama dimiliki oleh para siswa. Siswa yang tidak memiliki kepercayaan diri tidak akan merasa tenang dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, kepercayaan diri ini perlu untuk dikembangkan. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. Bimbingan belajar di luar sekolah adalah proses pemberian bantuan oleh guru pembimbing kepada para peserta bimbel. Akan tetapi, tidak semua siswa dapat mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. Maka dari itu, saya tertarik untuk membandingkan tingkat kepercayaan diri antara siswa yang mengikuti dengan siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. Apakah memiliki tingkat perbandingan yang cukup tinggi? Hipotesis penelitian mengacu dari tinjauan konseptual, teori-teori yang terkait dengan kepercayaan diri, tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka pikir, diduga bahwa siswa yang mengikuti bimbingan belajar matematika di luar sekolah memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi daripada siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar. Masuk pada bab 3. Pada bab 3 terdapat di antaranya jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan desain penelitian ex post facto atau kausal komparatif. Desain penelitian ex post facto di mana akibat sudah terjadi dan kemudian peneliti mempelajari faktor-faktor yang mungkin menyebabkannya. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lelea yang lokasinya berada di Jalan Raya Lelea nomor 3, Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Penelitian dilakukan pada tanggal 12 September tahun 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember tahun 2022 tahun ajaran 2022-2023. Populasi dan sampel penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta kelas 9 dengan jumlah 288 siswa. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari kelas 9A, B, dan C yang berjumlah 96 siswa. Nantinya dari keseluruhan siswa yang dijadikan sebagai sampel penelitian akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok siswa yang mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah dan kelompok yang kedua adalah kelompok siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar matematika di luar sekolah. Variabel penelitian. Terdapat dua variabel penelitian, yaitu
Variabel bebas X adalah bimbingan belajar matematika di luar sekolah, dan variabel terikat Y adalah tingkat kepercayaan diri. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya adalah yang pertama observasi, yang kedua dokumentasi, dan tiga angket atau kuesioner. Validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, uji validitas. Validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk. Validitas konstruk merupakan validitas yang berhubungan dengan kemampuan sebuah alat ukur dalam mengukur pengertian sebuah konsep yang diukurnya. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan derajat kestabilan sebuah alat ukur dalam melakukan pengukuran terhadap gejala atau kejadian tertentu. Untuk memeriksa tingkat kestabilan suatu alat ukur, peneliti menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Rumus ini dipakai dalam memeriksa reliabilitas instrumen yang mempunyai skor bukan 1 ataupun 0, misalnya angket atau soal dengan bentuk uraian. Teknik analisis data yang pertama adalah menggunakan uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji hipotesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.